Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka yaitu biasa bincang-bincang santai, bikin podcast pengalaman pribadi saya, Kang. Iya. Dan mumpung suasana hujan ya, Kang. Hujan ya. Jadi nggak bisa mediator di tempat terbuka ya. Kali ini pengalaman saya waktu dulu tahun 2001, Kang. Oh, udah 2001. 2001 itu masih bujangan. Udah 20 tahun ya. Iya. Jadi 21 tahun kejadian silam yang saya alami sendiri. Jadi gini, Kang. Iya. Pas waktu saya melakukan atau zikir ya, zikir amalan yang kedua, itu saya itu mengerjakan dulu di sebuah rumah yang nggak pernah ditempatin, udah kosong berarti selama 6 tahun. Rumah itu udah angker ya? Udah angker. Jadi emang kebetulan saya juga hatinya kepingin melakukan di situ. Jadi gini, pas waktu kita mau melakukan zikir jam setengah 12 malam, kita udah persiapan, udah ngambil air wudhu, terus kita sholat hajat. Habis itu kita biasa, Kang, tawasul sebentar, kita baca doa. Doa itu dikerjakan dari jam 12 malam sampai jam 3. Itu terasa sangat lama sekali, Kang. Karena apa? Pas waktu ngawirit itu yang kita baca doanya itu sebetulnya sedikit. Sedikit. Emang diwajibkan nggak boleh tidur, nggak boleh ngantuk dari jam 12 sampai jam 3. Itu pantat juga nggak boleh diangkat, terus nggak boleh geser juga. Jadi kita ngamalin di depan pintu masuk atau pintu mana saja? Bebas. Selesai kita udah diwirid, udah 70 kali. Itu yang kejadian aneh, Kang. Pintu yang tadinya ketutup itu buka sendiri. Dorong angin atau gimana itu, Kang? Ya saya juga nggak tahu. Yang jelas pintu itu kan berat ya, Kang. Tapi bisa buka sendiri. Kalau angin kencang otomatis sama genangan ya, Kang? Yang saya heranin itu bisa buka, bisa nutup. Jadi itu sekitar hampir jam 2 pagi. Terus saya tetap wirid dengan hawa ngantuk, ya kan, hawa ngantuk pasti ada. Terus yang saya heranin itu, Kang, berapa itu apa, Kang? Itu salah satunya semut sama ular. Perasaan badan ini dirembetin ya, dirembetin sama semut, Kang. Semut itu udah pergi, terus tiba-tiba di sekitar saya wirid itu ada penampakan wujud ular. Pokoknya segede pohon kelapa, Kang? Enggak pohon kelapa. Kalau nggak salah ya satu pralon yang paling 1 dim itu. Oh iya. Tahu sendiri kalau saya sendiri itu paling takut sama ular. Ya. Yang diganggu itu ular. Terus jam demi jam udah saya lewatin, alhamdulillah itu berakhir dengan lulus. Jadi pas waktu kita udah dilakonin malam Jumat, kita lulus di lapangan. Pas latihan itu kita dites, Kang.
masuk dan enggaknya. Alhamdulillah masuk. Terus yang jadi herannya itu pas habis ngelakonin doa tersebut, itu enggak semata-mata kita diem Kang, dicoba lagi. Dicoba lagi. Waktu itu dulu kan saya pas kebetulan nggak seneng dangdut, ya kan. Kita nonton karena dicengin sama teman-teman, weh bujang kok nggak seneng main. Iya, betul. Otomatis kan malu. Kita pergi ke Senayan, waktu itu masih tahun baru. Waktu masih tahun baru, kita jalan ke Senayan, yang tadinya salah satu temen yang tadinya kalau cerita itu berantem paling menang, Iya, paling jago ya. paling jago, itu dilala itu ngikut Kang ke Senayan. Iya. Pas ngikut jam 1 pas waktu kita mau pulang, itu di jalan itu jadi salah sasaran. Di jalan itu teman saya itu berteriak minta tolong, nggak taunya digeroyok orang sebanyak 70 orang. Pas ketika itu saya balik, saya menolong teman saya yang digeroyok. Teman saya itu sampai kena benturan benda tumpul ya. Itu kepalanya dijahit sampai 7 jahitan, berarti ada yang 7, ada yang 3, juga ada yang 4, berarti 3 tempat kan di kepalanya. Tapi alhamdulillah pas waktu saya nolongin nggak terasa Kang, bahkan sama dicubit itu masih sakit jubitan Kang. Itu nggak tahu kenapa membatas jalan yang segitiga itu perasaan itu dipukul ke muka. Bahkan baju saya itu nggak kelihatan baju Kang, darah semua. Itu pengalaman darah teman saya. Ya, berarti darah sama telapak kaki semua. Tapi alhamdulillah mungkin itu diuji ya. Iya, ujian kan. Iya. Terus yang jadi anehnya itu Bang, pas seketika keesokan harinya itu saya ngomong sama bos, terus bos ke tempat Pak Agus, kita samperin ke orang yang tadi yang semalam ngeroyok itu. Iya. Ternyata yang semalam ngeroyok itu masih saudara dari calon mertua. Orang Bantar Bolang. Jadi kita mau proses jalur hukum juga nggak enak. Saudara ya. Iya. Jadi jalur damai yang jelas nggak ada masalah lagi. Sempat kejadian ada aneh lagi kan, selagi si yang sakit itu, teman saya yang sakit habis dari dipukulin kan langsung ke rumah sakit, di situ dijahit, terus paginya datang ke tempat yang mukulin, itu selang 3 hari kemudian mandor ya, mandornya itu meninggal, tapi badannya biru semua. Itu juga rahasia Allah, saya juga nggak tahu. Yang jelas di situ juga sampai pas hari ke-7 hari itu nemuin yang meninggal itu mandornya itu nemuin teman saya yang dipukulin. Itu nemuin dulu kan jahit itu jadi bersandar di tempat operasan. Nah itu kejadian yang sangat yang ada aneh lagi kan. Jadi selang 2 minggu kemudian saya kan pergi ke suatu tempat, dimintain tolong sama orang Cirebon. Di situ kita pas waktu kan pengalaman juga belum banyak,
Yang penting yang kita punya kita amalin. Iya. Jadi di situ itu kejadiannya itu juga sangat aneh kan. Ketika saya mau ke Cirebon itu pas naik dari kendaraan ke Selipi ke Cirebon itu kan ada bis Menara apa ya, Sahabat Sahabat yang dulu. jurusan Merak Cirebon. Itu bis yang saya tumpangin atau yang saya naikin itu bannya itu meletus sampai 4 kali kan. Sampai 4 kali. Yang tadinya perkiraan berangkat malam minggu pas kita habis latihan terus ke Cirebon sampai subuh, itu nyampe Cirebon jam 12 siang. Apa sampai di Cirebon juga yang anehnya lagi kan, padahal yang ngajak itu kan anaknya yang sakit. Iya. Namanya Sija ya. Sija itu pas waktu naik ojek sama saya itu rumahnya sendiri nggak tahu. Yang saya heran itu padahal Sija itu dari kecil sampai udah nikah itu kan hafal rumahnya, tapi semenjak kedatangan saya sama si J itu rumahnya nggak kelihatan, kampungnya ya nggak kelihatan kan, bener. Padahal Ketutup goib atau ya saya juga nggak tahu. Terus pas waktu itu udah sampai, tukang ojeknya itu bingung ini arah tujuannya mau kemana, mau pulang ke kampung Girinata, tapi kok nggak nyampe-nyampe. Iya. Itu nggak tahunya itu emang pas siang, karena udah agak siangan, kita mampir ke masjid, kita sholat di situ. Terus saya bawa aqua, terus aqua itu ya saya bacain doa-doa, saya siramin ke motornya tukang ojek itu tadi kan. Tapi yang anehnya itu pas waktu disiramin, nggak taunya tuh masjidnya itu udah di deket rumahnya, selang paling 200 meter kan, berarti udah deket. Yang saya anehnya tuh seperti itu. Selang sampai di rumah teman saya itu pas waktu mau ngobatin, itu yang diobatin itu yang tadinya yang sakit ibu-ibu, Bikmi namanya, Bikmi. Pas mau diobati anaknya Bikmi juga kesurupan. Yang nyurupin itu kalau di sini kan, kalau di sana kuwu ya, kuwu. Yang nyurupin itu namanya kuwu. Nama di sini itu apa? Lurah apa ya? Kuwu masuk ke Bikmi, terus gromet. Kamu mau ngapain kesini? Kamu anak kecil, umur saya udah ribuan tahun, mendingan kamu pulang sana. Otomatis saya juga minder. Jadi mau ngobatin ke situ juga minder. Ya saya cuma bisanya pasrah. Terus kita baca doa, kita ngambil media air, terus saya cipratin ke mukanya. Sampai dicipratin mukanya itu yang kubuh masuk itu sadar. Terus pas waktu itu belum sempat kita makan atau ngeteh, udah Bikmi itu sadar. Terus saya minum kopi sama Jak ya, sama anaknya, sama Kang Tis juga di situ. Terus teman saya udah minum kopi, saya juga udah minum kopi. Tiba-tiba Bikmi itu kesurupan lagi kan. Yang nyurupin itu bukan yang tadi si Kuwuh, tapi ada lagi Ki Uyut.
namanya kalau nggak salah Uyut Girinat yang penghuni situ. Masuk ke situ itu juga sama kan, nggak mau keluar. Terus nggak mau keluar, saya juga merasa bingung, dan saya juga di situ dikasih semacam tangga, coba dimintain sama ke Gunung Kuda. Jadi saya pergi ke Gunung Kuda, terus saya di situ juga minta air. Di situ ada sebuah pohon ringin, terus di bawahnya itu ada semacam kayak belik. Belik, tahu kan belik? Tahu kan? Jadi air mata sendang. Saya minta di situ, saya tawasulan, terus jarak dari rumah Bikmi ke Gunung Kuda itu berjalan kaki hampir 1,5 jam. Berarti 4 comal ya. Jadi pas waktu saya ngambil airnya, yang tadinya tempat pancuran itu pakainya kan pralon kan, itu tiba-tiba pralonnya itu bisa patah. Terus saya nggak putus asa, saya ambil air 1 aqua, ya kan, saya bawa pulang. Pas pulangnya juga ada kejadian aneh Kang, yang selagi tadinya pas waktu saya berangkat jalannya itu enak, pulangnya sama sekali kan, batu gede, terus ngelewatin jurang, padahal sewaktu berangkat kan nggak ada jurang Kang. Pas sampai rumah, air itu saya minumin, saya cipratin ke mukanya Bikmi ya, itu alhamdulillah sadar. Juga saya sempat nginep Kang, hampir 2 hari di situ. Jadi selama saya ngelakuin amalan yang kedua itu cobaannya juga seperti itu Kang. Iya. Kalau Kang ngomong sendiri ngalamin nggak ngamalin yang kedua? Nggak ada. Terima kasih, itulah pengalaman saya sewaktu ngamalin doa yang kedua. Jangan lupa dukung channel kami, channel Kang Rudi Abasa dan Mas Tom 31. Terima kasih para subscribe dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan diberikan umur sehat dan barokah. Ini kan ada ya ngobrol-ngobrol dikit ya. Kata pepatah Jawa kan mengatakan kita kalau berjalan itu seperti gunung Dursina dan seperti gunung Tembaga. Itu katanya kalau seperti gunung Dursina itu kan ibarat hidung ya kan. Kita harus berjalan itu harus terus ke depan, jangan melenceng. Iya. Emang itu betul ya. Itu emangnya benar. Jadi nggak kita orang Jawa, nggak orang Sunda, nggak orang Kalimantan, nggak orang Papua, yang diwajibkan kita berjalan itu lurus menghadap, lihatnya hidung ya. Iya. Jadi ibarat itu kita berjalan seperti alif Kang. Alif. Jadi kita mengikuti alif, ya kan, terdiri jadi dia alif itu tersendiri tadi. Kalau yang seperti gunung kembar itu ibarat apa kan, kita jadi wong kuwi kudu nancep koyo gunung kembar. Kata orang Jawa dulu bilang kan gunung kembar itu kan pantat ya kan. Maaf nih ya pemirsa. Pantat, kita pantat itu harus tetap sering zikir atau sering gimana kan? Jadi kita orang hidup, kita harus tafakur. Ada nggak tafakur sambil lari? Nggak ada ya. Kita tafakur, kita satukan ya kan, roh kita, jasmani kita ngawujud sama Gusti Allah. Ya tetap satu, yaitu alif itu tadi. Kalau kita bisa menggabungkan antara alif, aku, iki, urip, itu yang terjadi di diri kita sendiri kan. Jadi dari lahir sampai jadi aku, jadi sampai meninggal.
Makanya kita memandang seseorang ya kan. Iya. Kalau orang dipandang jauh dimanapun jarak jauh pasti kelihatan kan. Iya. Tapi kalau kita melihat ini nggak mungkin kelihatan. Iya. Hidup ya kan. Hidup. Udah ada pertanyaan lagi? Ada lagi kan ini Iya. yang satu yang masih ganjal di pikiran ya. Ada satu tumbuhan atau pohon kan yang kalau zaman dulu itu namanya pohon dewa kan, kalau sekarang itu pohon paci kan. Kalau bahasa Indonesianya itu apa mas? Mengkudu. Mengkudu. Itu kan setiap buah dari semua jenis buah-buahan kalau matang pasti kan warnanya ada yang merah, kuning, dan ada yang hijau juga ada ya kan ya. Iya. Nah, kenapa pohon paci itu kalau berbuah itu pasti warnanya putih dan matanya banyak kan? Jadi itu melambangkan. Jadi semakin kita umurnya, usia kita semakin ke sana, kan kita harus memutihkan atau membersihkan jiwa yang ada di batin kita sendiri. Kalau bintik-bintik seperti mata itu berarti istilahnya mata, berarti kita itu hidup bermasyarakat ya kan. Kita harus apa istilahnya? Toleransi. Iya, jadi nggak sendirian kan. Apa benar kalau dulu itu namanya pohon dewa kan? Kemungkinan iya, karena apa? Jadi pohon paci atau mengkudu itu walaupun jelek, tapi manfaatnya banyak sekali. Terima kasih Kang atas pejangannya. Oke, ya terima kasih dulur dimanapun Anda berada. Apabila podcast kali ini tidak suka, kurang bermanfaat ya, mohon diabaikan. Yang suka ya di like dan komen. Cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada mediator kita Kang Yana, terus tim kreator dan saudara-saudara yang sudah hadir ya. di sini. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat dan sholawat. Kenapa ada gunung di dalam laut? Anda bingung, saya juga bingung. Buat PR ya Kak? Ya. Terima kasih. Salam sejahtera. Sallallahu ala Muhammad.